Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV Aspirasi Guru, Inspirasi Indonesia. Bersama saya Fajri Romadiani. Kita sudah ada di SDN Cisiram, Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang. Bersama kita ada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Asep Iskandar. Selamat siang, Pak. Siang, Neng. Kemudian ada Ibu Pembina, Ibu Pupun Kurniasi. Selamat siang, Bu. Siang. Ada juga Ibu Korwas, Ibu Haji Mayatul Fuad. Selamat siang, Bu. Siang. Iya, Pak. Sehubung dengan bincang-bincang kali ini, Boleh. ya. Tadi kita sudah berkeliling bersama kru, teman-temannya yang ada di sini sudah berkeliling melihat indahnya SDN Cisiram ini ya, Pak. Sudah saya lihat juga kelasnya nampak lebih indah, terus nyaman, ya. Itu bagaimana sih, Pak, kiat-kiatnya Bapak gitu, upaya Bapak yang Bapak lakukan supaya bisa menjadikan SDN Cisiram ini menjadi lebih indah? Makasih, Neng. Nah, ya. Sebetulnya masih banyak di Kabupaten Serang sekolah yang lebih bagus dari di sini barangkali. Cuma kebetulan Neng main ke sini, kemudian sama kru lihat-lihat dan tidak apalah. Alhamdulillah, saya menjabat ini selama hampir 2 tahun sama saya Iskandar. Kemudian ditugaskan sama ibu pengawas di sini. Sekolah ini muridnya ada 235, rombelnya ini ada 9, walaupun kelasnya ini cuma ada 8, Bu Neng, ya, jadi agak kekurangan 1. Nah, kemudian di kelasnya kita sengaja diadakan acara lomba penataan kelas, kerjasama dengan komite dibuat sebuah paguyuban kelas. Bagaimana konsepnya awalnya dari saya punya konsep ingin semuanya ada gambar-gambar yang menarik. Intinya di sekolah ini anaknya tidak bosan. Nah, kemudian guru jadi tidak suntuk. Nah, bagaimana caranya? Akhirnya saya ngambil dari literasi, termasuk masukan dari Ibu Pupun, dari Ibu Korwas, kita gabung, kemudian kita setting nih. Saya ingin punya sekolah kelasnya seperti ini. Nah, itu disampaikan ketika rapat paguyuban. Rapat paguyuban itu dilaksanakannya awal tahun. Nah, kemudian hasilnya nanti kita akan dilombakan ketika kita pertengahan semester atau pas kenaikan kelas. Nanti akan lihat siapa kelas yang paling bagus. Nah, dia akan dapat hadiah. Kita akan siapkan hadiah, tetapi ada sesuatu yang luar biasa akan saya sampaikan hanya untuk guru kelas. Jadi tidak hanya paguyuban yang dapat reward, tapi gurunya juga dapat reward, tapi di luar itu nanti ada agak beda. Nah, kemudian tiap kelas ini dari 8 kelas alhamdulillah sudah semua. Akhirnya semuanya bekerja sama bagaimana supaya sekolah ini menarik. Ya, seperti apa yang dilihat Neng ini tadi. Semuanya sudah seperti itu, mudah-mudahan kedepannya tidak mematahkan semangat rekan-rekan kita, guru-guru kita, dan paguyuban juga semangat, karena ada yang luar biasa nih. Ibu Korwas, Ibu Pengawas perlu diketahui. Hari Minggu saya main ke sini sore, saya kaget. Kok kata saya banyak orang lagi apa ini? Ya, dikira saya ini ngebuka, dikira mau ada hewan apa gitu ya, takutnya mengganggu. Jadi lihat ternyata di belakang semuanya ibu-ibu sedang bekerja untuk kreativitasnya. Nanti program yang kita canangkan dari awal itu alhamdulillah bisa terrealisasi, walaupun ini baru mencapai 85%. Oh iya. Kalau misalnya kita sudah melihat ya kelasnya bagus ya, program-program Bapak juga bagus. Apa sih Pak yang diunggulkan di SDN Cisiram ini? Unggulannya ada satu yang bikin saya kaget. Jadi anak-anak itu kata saya anak udah bisa nyanyi tidak? Karena saya kan dari Garut Bekasi ini sudah tahu kondisi di sini. Ketika dites kita adakan kegiatan setiap hari Selasa, setiap hari Jumat dan Sabtu itu kita adakan pentas anak sebelum anak pembelajaran dimulai. Ternyata hasilnya banyak yang kreatif. Kreatif itu munculnya bukan dari kelas tinggi justru,
itu kreatif keluarnya dari kelas 3. Maka ada salah satu penyanyi sampai sekarang udah 2 periode barangkali pegang juara 1 saja untuk nyanyinya itu anak kelas dari kelas 3 sekarang posisinya dari kelas 5. Jadi alhamdulillah kemarin waktu lomba Bu dapat juara 1 juga. Cuma ketika mau lomba di kabupaten kita kalah karena anaknya masih kecil sekali nih. Ya kelihatan postur tubuhnya kurang memadai lah kalau dibandingkan dengan teman-teman yang di kabupaten. Baik Pak, selain dari kegiatan-kegiatan siswanya nih, ada enggak kegiatan yang melibatkan guru-guru? Alhamdulillah, Neng. Di sini di SD Cisiram itu tiap hari Jumat kita adakan kegiatan sholat duha bersama. Itu yang mimpin ya guru-guru, mereka menyiapkan semua. Setelah selesai kegiatan sholat duha, kita juga ada kegiatan yasin bersama. Itu juga sama guru yang membimbing. Selain itu juga di sini kita ada kebersihan, Neng. Karena pendapat saya kalau sekolahnya jelek, kemudian halamannya kotor kan tambah jelek juga. Sekolahnya bagus juga halamannya kotor jelek juga. Tapi yang bagus tuh sekolahnya bagus, halamannya bersih kan bagus. Nah itu kita bikin jadwal. Jadi satu kelas itu dia berbagian tiket 1 hari. Jadi pulang sama gurunya. Jadi gurunya ada juga 2 jam di sana. Ya pagi ini kebetulan alhamdulillah kita sudah mulai belajar pagi jam 7 itu anak sudah datang. Nah kita masuk jam setengah 8. Nah dari jam 7 sampai jam setengah 8 itu kita beres-beres. Setelah beres-beres kita juga suka diadakan kegiatan senam bareng gitu kan. Bareng ya bersama guru-gurunya juga? Iya, guru-gurunya ikut bareng senam, kita bareng-bareng di sini. Selain itu juga kita suka ada kegiatan di sekolah ada makan bersama Pak. Wah, itu asik gitu ya Pak ya? Makan pagi sarapan bersama dilaksanakan dengan ibu guru setelah ada kegiatan. Semuanya makan. Dibacakan lah sampai kita lihat bahwa jangan sampai ada anak kita yang tidak makan. Maka diperiksa satu-satu. Di mana makannya? Kita ada teras di sana terus setiap teras itu ada kegiatan. Alhamdulillah pada acara itu biasanya wali murid datang Pak. Bu, datang ke sini untuk ikut juga bacakan bareng-bareng. Itu kegiatan yang sering kita lakukan dengan Bapak Ibu gurunya. Selain juga dari Bapak Ibu gurunya, Pak Guru juga ikut ya Pak ya? Iya. Oke baik, pemirsa atau sahabat, saya mau bertanya juga nih kepada Ibu Pembina, bagaimana sih Bu menurut Ibu nih tanggapan Ibu tentang SD Cisiram ini, kegiatannya, terus kemudian kebersihannya, ada lagi kegiatan-kegiatan yang melibatkan gurunya, bagaimana Ibu? Ya, baik, terima kasih. Untuk Kecamatan Anyar ini sebagai perkenalkan bahwa di Kecamatan Anyar itu ada 27 sekolah. Kemudian pengawas pembinanya ada 3 orang dan Ibu mendapat kesempatan untuk bersama SD Cisiram dan 8 sekolah yang lainnya. Sebagai pengawas pembina tentu saja kita memiliki program itu nanti akan dilaksanakan oleh masing-masing kepala sekolah. Untuk Kecamatan Anyer ini sejujurnya kita kompak bersama 3 pengawas yang lain bahwa di tahun 2022 kita ingin bangkit dari imbas pandemi COVID-19 yang kadang menjadi sebuah alasan ketika di sekolah itu kurang terawat, kurang bersih dan sebagainya. Sehingga kami sepakat bahwa semua sekolah di Kecamatan Anyer di 2022 ini bangkit pertama untuk menata ruang kelas. Kemudian menata lingkungan sekolah, di samping juga meningkatkan kegiatan pembelajaran. Nah, di SD Cisiram ini merupakan salah satu sekolah yang berpacu dengan semangatnya bahwa tidak ada alasan ketika pandemi melanda, sekarang sudah mulai melandai, maka karena pembelajaran tatap muka sudah dimulai 50%, maka anak harus nyaman belajar di sekolah. Sehingga muncullah ide dan kesepakatan bahwa di Kecamatan Anyar semuanya kita bersama-sama menata ruang kelas.
Setelah disampaikan Pak Asep tadi, menata supaya ada motivasi, maka lahir yang namanya lomba merias kelas. Karena itu sebagai motivasi, karena kalau tidak dilombakan kita kadang-kadang kata orang Anyar itu ceneh, bahasanya ceneh itu artinya tidak membuat semangat. Sehingga di semua sekolah di Kecamatan Anyar termasuk di Siram ini mengadakan lomba merias kelas. Diberi waktu sekitar 6 bulan. Ada yang akhirnya itu ada di bulan Juni saat kenaikan kelas, ada juga yang mengambilnya di saat HUT RI nanti. Dan ini menjadi salah satu upaya kami yang terus didorong kepada setiap sekolah untuk terus maju bersama-sama. Dan Cisiram ini memang di antara 9 ini termasuk yang paling paling semangat, paling gereng kepala sekolahnya untuk melakukan kegiatan ini. Bahkan pernah satu hari posting sedang melakukan apalagi ngecat ya, pakai kaos biru kalau tidak salah, posting sedang ngecat. Kemudian Ibu Timpali, memang kepala SDN Cisiram bisa mencat seperti itu. Jadi itu satu usaha yang luar biasa yang bisa ditiru oleh semua, bahwa yang namanya kepala sekolah itu sebagai manajer di sekolahnya itu tidak hanya melihat kemudian menilai, tapi juga ikut terjun di sekolahnya, mengawasi dari jam ke jam, dari hari ke hari bagaimana perkembangan di sekolahnya seperti itu. Iya, semoga kegiatan ini bisa ditiru ya Bu. Iya, amin, mudah-mudahan. Iya, Bu ya. Jadi kita maju bersama-sama. Maju bersama. Iya. Termasuk di dalamnya tadi pendidikan karakter. Iya. Jadi kita menguatkan. Iya. Kalau menurut Ibu Korwas Bu Haji Maiyatul Fuad, bagaimana sih Bu nih? Menurut Ibu pendapatnya ya? Atas waktunya Neng Ria. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Setelah warahmatullahi Ibu dengarkan tadi dari kepala sekolah, kemudian dari Ibu Pembina, Ibu juga merasa bangga. Terima kasih atas upaya-upayanya. SDN Cisiram ini sekarang dengan adanya kepemimpinan Pak Asep Iskandar, luar biasa indahnya, nyamannya, sehingga anak-anak untuk belajar itu lebih nyaman, dan kerjasamanya dengan wali murid sehingga merupakan silaturahim, karena kepedulian orang tua wali murid insya Allah dengan adanya paguyuban ini akan kepeduliannya kepada SDN Cisiram. Insya Allah mudah-mudahan ke depan SDN Cisiram ini lebih baik dan lebih unggul, karena memang pembinaannya itu luar biasa Bu Ria. Ya, karena memang semangatnya Bu Pupun ini, saya dia menganggap jempol kepada rekan kami yang baru ini, pengawas baru. Ya, mudah-mudahan ke depan Anyar ini membawa citra yang diawali dengan SDN Cisiram ini. Mungkin itu saja Bu Ria. Ya Neng Ria, ini di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada orang tua wali murid yang sudah membantu sekolah ini sehingga menjadi seperti ini. SDN Cisiram ini donaturnya banyak. Neng, waktu kita bikin musola dibikin di belakang, kita ada musola, itu ada donatur yang tiba-tiba datang nggak tahu entah dari mana Bu. Kita dapat keramik ya, sejumlah ukuran 8 kali 9 meter. Itu nggak tahu dari mana, orangnya nggak tahu kemana, tahu-tahu di sini ada keramik. Ya, Pak Asep katanya, Bapak Ibu guru ini ada keramik. Pesanan Pak Asep, padahal paginya saya habis ngobrol dengan ya Bu, kita butuh keramik nih, dipoto lah, kita ngambil keramik yang semacam ini gitu Bu ya. Nah, siangnya kebetulan saya PLT di Siriolor, teman ngebel jam 10-an. Pak Kepala ini bagaimana ya? Katanya mau keramiknya yang warnanya begini, kalau datangnya putih. Kata saya, siapa yang ngirim keramik? Situ Bu ya. Saya nggak ngirim keramik, saya nggak beli keramik. Kata yang jualannya, kata dari toko ini katanya pesanan Pak Asep, tapi bukan dari saya. Sampai saat sini Bu, saya nggak tahu siapa itu yang nyumbang. Alhamdulillah itu untuk iya. Kemudian juga disumbang dari Barisnas, juga ada Mas. Tidak bisa disebutkan namanya. Ya. Nah, kemudian ini panggung ini Neng, ini sebetulnya panggung yang dikasih sama Serang Open. Kalau tidak terjadi COVID, ini sudah ada anggarannya, tapi karena ada COVID hilang. Nah, kemudian kita bangun dengan paguyuban juga sama, ada donatur yang datang ke kita itu diambil dari perusahaan, dari Chandra, kemudian
KSAI juga masuk. Istilah bahasa sayangnya sekolah ini ingin disebut sekolah kampung tapi rasa kota. Nah, itu sih yang saya rasain sih sebenarnya ya. Jadi di kampung tapi Jadi rasanya nggak berasa, di kota. nggak berasa Iya. di kampungnya. Iya. Nah, itu yang kita sedang upayakan. Nah, mudah-mudahan ini konsep ini bisa menerap ke semuanya di samping kegiatan yang sudah ada juga. Ingin kita berporos Ibu pengawas, ingin sekolah ini ada yang punya pengetahuan yang lebih. Jadi ketika kita lomba di Anyer, ternyata bisa punya prestasi yang luar biasa dari bidang pengetahuan. Kemudian ucapan terima kasih juga ke Bu Korwas yang sudah mendidik dan Ibu pengawas pembinaan yang sudah membimbing saya supaya sekolah ini kelihatan sekolah kampung rasa kota gitu kan tadi. Juga terima kasih kepada Bapak anggota Dewan yang sudah sudi mampir ke sini, kemudian ke Pak Komite, kemudian ke Pak Sekdis dan Pak Kadis yang sudah pada datang ke sini, Pak Kabid. Alhamdulillah SD Cisiram itu hanya barangkali kita tunggu saja, Pak Haji Asep belum pernah ke sini. Kalau yang lainnya Bu, insya Allah sudah pernah mampir, tapi insya Allah kata beliau kapan-kapan mau mampir ke sini. Itu barangkali dan juga terima kasih juga kepada rekan saya, guru-guru di sini yang sudah kompak. Mereka tidak memikirkan, saya tidak dibayar, tapi kerja itu sampai jam 12, tapi mereka kadang-kadang, bukan kadang-kadang, kemarin juga sampai jam 4, jam 5 sore baru pada pulang. Jadi itu saja, jadi saya tidak akan bisa membuat sekolah maju, saya tidak akan bisa membuat sekolah lebih bagus kalau tanpa didukung sama beliau-beliau dan rekan-rekan kerja saya yang kompak, yang ada kerjasama dan ada masukan. Terima kasih. Baik, sebelum acara kita akhiri, terima kasih, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SDN Cisiram, Ibu Pembina, Ibu Pupun, dan Ibu Korwas, Bu Haji Maiyah, sudah mau berbincang-bincang nih bersama kita, sahabat TV Aspirasi Guru, dalam program Bincang-Bincang Guru ya Pak, terima kasih banyak. Semoga memang SDN Cisiram ini bisa menjadi contoh untuk SDN yang lainnya. Saya akhiri, saya Fajri Romadiani, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.